Ia melepaskan iman Islamnya saat pergerakan sedang pasang di tahun 30-an. Di Medan, ia lahir sebagai seorang Muslim. Ia memilih Kristen karena ekosistem yang melingkupinya di Batavia. Ia mengikuti iman pamannya, Gunung Mulia. Dari Kristen saleh itu, diam-diam ia bergabung dengan komunis yang membuat teman-temannya kaget bukan kepalang. Madiun Affair mengakhiri riwayat hidupnya yang kompleks. Bagaimana menjadi Muslim, lalu Kristen, dan dieksekusi mati sebagai seorang komunis saleh dan moderat. Ia mati ditemani sebuah buku sastra. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah. Inilah Amir Syarifuddin. Dari Islam, hijrah ke Kristen, dan mati secara komunis. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Mari kita mulai cerita Amir Syarifuddin dari kos-kosannya saat ia berusia lebih kurang 20 tahun. Kos di rumah Jalan Kramat 106. Kos itu kemudian saat ini menjadi gedung Sumpah Pemuda. Penghuni kos itu ada Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, ada Asy'ad, ada Abu Hanifah, dan lain-lain. Di kos itu ada kelompok diskusi namanya Indonesian Club Gebo. Ngomongin macam-macam soal mereka omongkan. Kalau sudah ngomongin revolusi Prancis, masing-masing punya jagoan. Amir misalnya menjagokan Robespierre, sementara Asy'ad jagoin Danton, Yamin Marat. Kalau lagi nggak ada acara di kos-kosan itu, malam-malam Amir biasanya mengambil biola dan memainkan Schubert atau diselang-selingi dengan menerjemahkan karya Rabindranath Tagore. Hampir semua penghuni kos ini terkagum-kagum dengan Karl Marx. Manifesto komunis menjadi menu biasa obrolan mereka. Saat ada yang minta traktir, Amir biasanya nyeletuk, "Mana punya uang saya? Proletar total akhir bulan ini," kata dia. "Sana ke si Fulan, kapitalis yang masih bisa beli rokok yang enak." Tentu saja teman-teman sekalian, membahas Marxisme nggak bisa terang-terangan. Karena aparat kolonial masih baperan karena setelah pemberontakan PKI 26 yang belum lama mereka tumpas. Membicarakan Marxisme mestilah sembunyi-sembunyi. Tetapi daya tarik komunisme tetap tidak bisa disembunyikan, terutama bagi yang papah dan terjepit. Sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas antara pemeras dan yang diperas, antara yang memerintah dan yang diperintah. Anak muda mana coba yang gak mendidih dapat kalimat pembuka manifest komunis yang kayak gituan. Kadang Soekarno dan Sartono dari PNI juga ngisi diskusi ke klub mereka itu. Soekarno dan Sartono itu udah tamat sekolah. Soekarno biasanya menjadi provokator buat penghuni kos seperti Amir ini. Bagaimana harus menari, ini kata-kata Soekarno ya, di atas bangkai kapitalis kolonial yang sedang berperang di Eropa. Siapkan fisik, karena Perang Dunia I sedang berkecamuk. Di luar ledakan pikiran yang disuntikan Marxisme, Amir Syarifuddin yang Muslim ini mulai dekat dengan rohaniawan gereja. Kalau Yamin biasanya ke teosofi, Amir memilih tongkrongan ke gereja. Gak ada yang tahu bagaimana Amir mengonversi imannya dari Islam ke Kristen. Karena gak ada memoarnya. Dia lahir dari keluarga Melayu Islam Delhi, Sumatera Utara. Yang teman-teman seangkatannya tahu, setelah pulang dari Leiden,
Amir tinggal di rumah pamannya, Gunung Mulia. Gunung Mulia ini adalah menteri pengajaran kedua setelah Ki Hajar Dewantoro. Tahu penerbit BPK Gunung Mulia? Dan masih ada sampai sekarang. Nah, itu dari namanya. Nama paman dari Amir Syarifuddin. Karena lagian emang jarang gaul dengan ulama memang. Karena nggak ada ulama yang datang ke kos-kosan mereka. Ke kos-kosan Amir di Keramat 106 itu. Lama-lama cinta, perlahan-lahan lock out dari Islam dan lock in ke Kristen. Lanjut. Tahun 32, Amir ke Partindo. Ini adalah partai pengganti sementara PNI lama yang terpecah. Dan Amir didapuk sebagai penjaga nyala gagasan dengan ditunjuk menjadi Hof Redaktor surat kabar in-house-nya bernama Banteng. Selain Banteng, ada satu lagi namanya Senjata Rakyat. Banteng, majalah Banteng ini beralamat di Jalan Kenari. Saat ini sangat terkenal jalan itu dengan mall yang jualan alat listrik itu loh di Salemba, Jakarta. Amir bilang, Anda bisa ngecek di edisi pertama Banteng 15 Januari 33. Banteng ini, majalah Banteng ini dibikin dengan sifat nasional radikal. Menyokong pergerakan kebangsaan yang paling kiri menuju kemerdekaan Indonesia 100% dengan tidak tahu tawar-menawar dengan siapapun juga. Ingat-ingat kutipan ini ya. Lawan utama Banteng dalam debat adalah Daulat Rakyat yang dibintangi Hatta dan Syahrir. Amir punya istilah ketika berselisih dengan Daulat Rakyat. Namanya perang kertas. Bukan polemik ya, perang kertas. Isinya adalah tentang ko dan non-ko. Dalam hal ini, Banteng ini pro dengan pikirannya Soekarno yang dibredel akhir Desember tahun 32. Maka dimuatlah sebuah esai, satu esai judulnya itu Masa Aksi. Ada di edisi 30 Maret 33. Dan Amir kena sebagai penanggung jawab Banteng. Amir ditangkap dan ditahan di penjara Steuswijk. Sekarang itu penjara Salemba. 6 bulan dia di Salemba dan kemudian dipindahkan ke Sukamiskin selama setahun. Jadi total 18 bulan. Delik pers. Apakah Masa Aksi itu tulisan Amir? Saya kira bukan. Menurut gosip sejarah, esai itu kepunyaan temannya sekos dulu di Keramat. Namanya Yamin. Yamin lolos, Amir yang kena. Amir Syarifuddin tetap berada di jalur jurnalistik sekeluarnya dari penjara. Namanya tercatat sebagai redaktur koran Kebangunan. Yamin menjadi pemimpin umum, sementara pemimpin redaksi adalah Sanusi Pane. Yang menarik adalah Amir Syarifuddin juga turut serta membidani lahirnya majalah yang sangat terkenal ini, Pujangga Baru, yang mengharumkan nama Sultan Takdir Ali Syabana. Loh, Amir ternyata anak bahasa juga. Ingat, saat peristiwa Kerapatan Pemuda II yang dibikin oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia P3I 28 Oktober 28, Amir Syarifuddin posisinya sentral sebagai bendahara dari utusan Jong Bataks Bon. Terkenal di kongres itu pertanyaan Amir, semua siap berbahasa Indonesia? Semua peserta kongres berkata sikap, bukan siap ya, sikap. Aneh juga ya. Amir Syarifuddin pernah menjadi wakil ketua, bayangkan wakil ketua Kongres Bahasa Indonesia pertama di pertengahan tahun 38. Waktu itu ketuanya Purba Caraka, kenal kan? Amir ini adalah wakilnya.
Di politik, Amir kemudian bergabung ke Gerindo. Kemungkinan tahun 38 atau 37. Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Bukan Gerindra ya, Gerindo. Gerindo salah satu anggota koalisi gabungan partai atau disingkat GAPI. Nah, dalam Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh GAPI ini, Amir Syarifuddin, Yamin berhasil meyakinkan Kongres untuk menerima keputusan Kerapatan Pemuda 28. Bayangkan, 10 tahun kemudian baru diterima oleh publik gitu. Karena dianggap berbahaya, Amir Syarifuddin, Ketua Umum Gerindo, ditangkap. Tabrani dari Madura, temannya ketika Sumpah Pemuda 28, marah besar dengan MH Tamrin yang kapasitasnya waktu itu adalah anggota Volksrat dan sekaligus GAPI. Bayangkan, dia diam saja, Tabrani marah. Singkat kata, lalu kapan sebetulnya Amir yang lahir Islam ini lalu berpindah ke Kristen ini lock in dan cocok hatinya dengan komunisme? Pertanyaannya itu. Maka kita barangkali perlu membuka lagi buku Madiun Bergerak karya Harry Puzel. Di sana ada satu bab penting. Amir Syarifuddin membuka selubung. Saat di tahun 39 ada seorang profesor Belanda datang nawarin kepada Amir Syarifuddin di penjara. Mau digulkan atau Bung dibebaskan dan mau bekerja sama melawan fasisme Jepang. Dan Amir memilih melawan fasis karena ia ingat doktrin baru komunisme internasional. Bekerja samalah dengan para pihak kolonial untuk menghadapi fasisme, menghadapi nazisme. Dan Amir menerima pesangon 25.000 gulden saat itu. Singkat kata, Amir ditangkap oleh Jepang. Kalau nggak salah di tahun 43 dengan tuduhan bekerja sama dengan PKI ilegal bikinan Musso Munawar. Mau dihukum mati, tetapi diselamatkan oleh temannya sesama bagian klub diskusi IC, Indonesia Club Gebou di Kramat 106. Temannya itu namanya Soekarno. Amir menghabiskan masa tahanannya di Lowokwaru, Malang sampai 1 Oktober 45. Setelah bebas, Syahrir memanggilnya menjadi Menteri Penerangan. Jadi Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan. Baik Syahrir maupun Amir Syarifuddin waktu itu menjadi utusan untuk perjanjian Linggarjati. Dan kelompok Tan Malaka, Sudirman dan komunis marah besar dengan hasil Linggarjati ini. Republik cuma dapat daerah seupil, Jateng, Jogja, sebagian kecil Sumatera. Semuanya milik Belanda. Kecuali 3 tempat itu. Linggarjati 46 itulah yang membuat Syahrir terjungkal dari kursi Perdana Menteri. Dan penggantinya adalah Amir Syarifuddin. Saya kira inilah karir politik tertinggi Amir Syarifuddin. Lagi-lagi perjanjian Renville membuatnya terjungkal. Seperti Syahrir, Masyumi dan faksi nasionalis menolak seluruhnya isi perjanjian Renville. Dan perjanjian ini memaksa pasukan Siliwangi di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah. Dan inilah nantinya akan clash dengan laskar yang sebagian besar berada di sayap kiri. Dua kesalahan inilah yang membuat Amir Syarifuddin ketakutan. Tanda kutip. Ia menjadi titik hujatan kelompok komunis garis mentok. Apalagi Musso, Stalinis berdarah panas, sudah nyampe kembali ke Indonesia, sudah nyampe di Jogja dengan membawa misi Indonesia berkiblat ke Soviet, melawan blok
Washington. Sayap kiri sebetulnya tetap berharap Amir ini tetap berada di pemerintahan. Tetapi sejarah berkata lain. Kabinet sudah kembali ke sistem presidensial yang dipegang oleh Wapres Muhammad Hatta. Di bawah Musso, Amir Syarifuddin didapuk menjadi Ketua Front Demokrasi Rakyat atau yang terkenal itu FDR. Ini adalah gabungan dari semua kelompok kiri yang tidak setuju dengan program Hatta. Salah satunya adalah melikuidasi para laskar rakyat dan diganti dengan tentara profesional. Seperti itulah Amir Syarifuddin. Ia sebetulnya bukan komunis kaku atau Stalinis berdarah panas. Oleh temannya semasa di kos-kosan Keramat 106, namanya Abu Hanifah, bisa Anda baca tulisannya di majalah Prisma tahun 78 atau 76 dari faksi Masumi. Dia dari faksi Masumi. Dia menggambarkan karakter Amir ini. Amir ini lebih mirip, kata dia, seorang bohemian, seorang karakter gipsi, peminum, penuh emosi, kata dia, sentimental, lekas marah tapi lekas baik. Orangnya suka ketawa, tapi gesekan biolanya melankolis. Suatu hari Amir ditanya, apakah ia seorang komunis? Alih-alih menjawab lugas, ia malah mengeluarkan Injil dari saku bajunya, mengangkatnya tinggi-tinggi kayak pesulap. Kalaupun mengakui, yang keluar dari mulut Amir Syarifuddin kalimat ini, sebagai komunis, kata dia, saya akui kesalahan saya dan tidak akan mengulangnya lagi. Saya terperdaya oleh janji Amerika Serikat yang ternyata mendukung Belanda. Setelah Madiun berhasil dilumpuhkan, ini ringkas kata gitu ya, Musso ditembak mati di Ponorogo. Amir Syarifuddin kemudian juga ditangkap di Kelambu, Purwodadi. Lalu Amir diangkut ke Jogja, ke ibu kota Republik. Lalu dioper ke Solo, Surakarta. Di sanalah Gatot Subroto, gubernur militer Surakarta, memutuskan Amir harus ditembak mati. Jenazahnya jatuh ke liang galian tanah di Ngalian, Karanganyar. Sok Hogi di buku skripsinya yang sangat terkenal, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, ngasih penutup yang saya kira sangat ngelangut. Satu-satunya buku yang dipeluk Amir Syarifuddin erat-erat. Seperti itu ya, Gi menarasikan. Satu-satunya buku yang menemani Amir Syarifuddin dalam duka lara selama dalam perjalanan dan masa penahanan di Jogja, di penjara Benteng, Fredebook, hingga hari eksekusi di Karanganyar adalah buku Romeo and Juliet, karya Shakespeare. Itulah satu-satunya buku yang dikasih oleh tentara saat Amir Syarifuddin meminta bacaan. Di dalam gerbong kosong kereta di stasiun Lempuyangan, Amir tampak hanya sendiri menyuntuki Shakespeare. Dan pastilah Amir bertemu dengan kutipan Shakespeare yang ini. Kamu tidak akan pernah bisa kalah dalam sebuah permainan jika kamu tidak memainkannya. Dan revolusi memangsa dan melumat Amir Syarifuddin, si anak revolusi yang romantik, pada 19 Desember 48. Komunis Kristen yang saleh itu, yang Perdana Menteri itu, yang Menteri Pertahanan itu terkulai dan rubuh di ujung peluru serdadu Republik. Disambung lain waktu, saya Mudi M. Dahlan, Jas Merah. Terima kasih.